Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Feni Inka Silvi di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, setiap pagi kita pasti melakukan kegiatan mandi dan menggosok gigi kan? Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Haruskah kita mempelajari prosedur? Tentu, penting sekali kita mempelajarinya agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Dengan begitu, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. Untuk itu, untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur dengan benar, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur serta menyusun teks prosedur. Mari menggali teks prosedur lebih mendalam dengan membedah teks prosedur berikut ini berdasarkan struktur dan kebahasaannya ya. Sebelum itu, kira-kira teks prosedur apa ya yang akan kita bedah? Apa ya? Baiklah, kita simak saja cuplikan video berikut ini. Wah, ternyata kita akan membedah teks prosedur cara memasak mie instan. Ini dia teksnya. Mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut ini adalah cara-cara memasak mie instan. Kira-kira kalimat ini termasuk ke dalam struktur teks prosedur apa ya? Ya, benar. Kalimat ini merupakan struktur teks prosedur bagian tujuan. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan pada teks. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk memasak mie instan adalah panci, penyaring, mangkok atau piring, sendok, dan kompor. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk memasak mie instan adalah 1 bungkus mie instan dan air secukupnya. Kalau kalimat ini termasuk dalam struktur teks prosedur bagian apa ya? Ya, tepat sekali. Kalimat ini merupakan struktur teks prosedur bagian material atau alat dan bahan. Berikutnya, prosedur memasaknya. Pertama, tuangkan air ke dalam panci secukupnya. Kedua, nyalakan kompor. Ketiga, lalu rebus air sampai mendidih. Keempat, masukkan mie ke dalam air yang mendidih. Aduk selama 3 menit. Kelima, siapkan bumbu, minyak bumbu, kecap, dan saus cabai yang sudah tersedia di dalam kemasan di atas piring sambil menunggu mie masak. Keenam, keluarkan mie dari air dan tiriskan. Ketujuh, campurkan mie dengan bumbu yang telah disiapkan tadi. Aduk hingga rata. Kedelapan, taburkan bawang putih renyah dan mie siap untuk disajikan. Kira-kira kalimat ini termasuk dalam struktur teks prosedur bagian apa ya? Ada yang tahu? Ya, kalimat ini termasuk struktur teks prosedur langkah-langkah. Mudah, bukan?
cara memasak mie instan? Dengan memperhatikan cara memasak mie instan dengan benar, tentu akan memengaruhi cita rasa mie-nya. Kalimat terakhir ini termasuk ke dalam struktur teks prosedur bagian apa ya? Ada yang tahu? Ya, ya, kalimat tersebut termasuk struktur penutup. Nah, kita telah membedah teks prosedur cara memasak mie instan berdasarkan strukturnya, sehingga dapat kita ketahui bahwa struktur yang terdapat pada suatu teks prosedur ada tujuan, alat dan bahan, material, dan langkah-langkah serta penutup. Nah, sekarang kita akan membedah kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur tersebut. Menggunakan unsur kebahasaan apa saja ya kira-kira? Berikut penjelasannya. Perhatikan kata yang bercetak miring dan ditebali pada teks ya. Ada kata apa saja? Ada apa kira-kira? Ya, ada tuangkan, nyalakan, masukkan, aduk, siapkan, keluarkan, tiriskan, campurkan, dan taburkan. Ada yang tahu kata tersebut termasuk ke dalam jenis kata kerja apa? Ya, tepat sekali, termasuk kata kerja perintah. Jadi, teks prosedur ini mengandung unsur kebahasaan kata kerja perintah. Selanjutnya, selain itu, ada unsur kebahasaan apa lagi ya? Mari kita perhatikan lagi kata yang bercetak miring dan ditebali pada teks ya. Terdapat kata apa sih? Menunggu. Nah, kata menunggu termasuk kata kerja apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Menunggu termasuk kata kerja aktif. Jadi dapat kita ketahui bahwa suatu teks prosedur menggunakan unsur kebahasaan kata kerja perintah dan kata kerja aktif. Dengan mengetahui struktur dan kebahasaan teks prosedur, tentunya mudah bagi kita untuk membuat suatu teks prosedur. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat suatu teks prosedur. Pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan kita buat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis teks prosedur sesuai dengan kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur. Yang pertama itu ada teks bertema penggunaan alat, contohnya prosedur cara menggunakan handphone. Kedua, teks bertema aktivitas tertentu, contohnya prosedur cara membuat bolu kukus. Yang ketiga, ada teks bertema kebiasaan hidup. Contohnya, prosedur cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu menentukan topik teks prosedur. Nah, sebaiknya kita pilih topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca ya. Langkah ketiga yaitu menyusun rancangan strukturnya. Bagaimana? Sudah paham kan? Jika sudah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, suatu teks prosedur memiliki 4 struktur, yaitu tujuan, material atau alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan suatu teks prosedur memiliki unsur kebahasaan yang pertama, kata kerja perintah, yang kedua, kata kerja aktif. Nah, langkah-langkah dalam membuat suatu teks prosedur ada berapa tadi? Ya, ada 3. Yang pertama adalah menentukan jenis teks prosedur yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Yang ketiga, yaitu menyusun rancangan strukturnya. Udah bukan caranya? Sekarang pasti sudah memiliki gambaran ya tentang bagaimana membuat suatu teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, agar lebih paham, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Tapi sebelumnya perhatikan dengan baik ya gambar berikut ini.
Ada gambar apa sih? Apa? Ya, benar sekali. Ada gambar telur mata sapi. Nah, dari gambar tersebut, buatlah suatu teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Selamat mencoba ya, dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.